Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa menghantarkan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan hadis ke-42. Hadis terakhir dalam kitab Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi. Tetapi di kitab ini, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan lagi 8 hadis sehingga genap menjadi 50. Tetapi di kitab aslinya Hadis Arba'in adalah terdiri dari 42 hadis dan ini adalah hadis terakhir. Hadis ini adalah hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak keturunan Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya jika seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan atau dosa, kemudian engkau menemuiku berjumpa denganku dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datang dengan membawa ampunan yang sama sepenuh bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Imam Nawawi di akhir hadis ini memberikan kabar gembira, tabsyir, atau sekaligus juga tasji', memotivasi kepada kaum muslimin agar kemudian semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin intens kemudian bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar kita senantiasa memberikan yang namanya basyiran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus beberapa orang sahabat sebagai dai, sebagai duta Islam, diutuslah ke Yaman, diutuslah ke negeri-negeri yang lain. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru. Agar para duta, orang-orang yang ditugaskan sebagai dai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kemudahan, agar para dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kabar gembira. Maka Imam Nawawi di dalam hadis ini seakan-akan beliau ingin memotivasi kepada kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang lain pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut seorang salaf, kalau tidak salah Bakar bin Abdullah Al-Muzani, beliau mengatakan apa? Yatahabbabu ilaina rabbuna. Allah Subhanahu wa taala itu ajak kita, menawar-nawari kita, menarik-narik kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diberikan isyarat oleh Imam Nawawi dengan hadis ini. Hadis memberikan kabar gembira, yaitu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hambanya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak peduli seberapa banyak dan besar dosamu, niscaya aku akan ampuni. Maka hadis ini menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selagi hambanya mau berdoa kepada Allah, lalu meminta ampun kepada Allah, maka sebesar apapun dosa hamba tersebut, setinggi apapun dosa hamba tersebut, selama dia mau berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan pintu selebar-lebarnya untuk memberikan ampunan dan maaf. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan wa dzunuba, wa dzunuba, wa dzunuba. Dia ulangi kalimat tersebut sampai 3 kali. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki tersebut diminta untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendekat kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Lelaki tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan satu kalimat menunjukkan penyesalannya. Kalimat yang hampir-hampir menggambarkan bahwa orang tersebut menyesal, putus asa. Sehingga mengatakan wa dzunuba, artinya celaka dosaku, betapa besarnya dosaku, betapa banyaknya dosaku. Dia ulangi kalimat tersebut sampai 3 kali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang demikian menyesali tentang dosa-dosanya, dan orang tersebut sampai kemudian mengarah kepada sampai putus asa betapa besar dan banyaknya dosa. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang tersebut dikuatkan, dimotivasi. Orang tersebut diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, mendekat. Setelah orang tersebut mendekat, maka diajarkanlah doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dibaca doa tersebut, agar diucapkan doa tersebut. Doa yang berbunyi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya ampunan Engkau itu jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Wa rahmatuka arja' indi min amali. Sedangkan rahmatmu, kasih sayangmu, jauh lebih aku harapkan bila dibandingkan dengan amal ibadahmu. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada lelaki tersebut untuk memotivasi.
Seakan-akan Rasulullah SAW mengerti, tahu bahwa ini orang lelaki apabila dibiarkan dengan penyesalannya, dengan kekhawatirannya atas dosa-dosanya, bisa saja orang tersebut jatuh kepada yang namanya al-qunut, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat gelagat demikian, Rasulullah SAW menguatkan, memotivasi. Dimotivasi agar orang tersebut tetap optimis, agar orang tersebut kemudian tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan orang tadi, wa dzunuba, ini menggambarkan bahwa orang tersebut banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Kemudian saking takutnya, saking khawatirnya akan dosanya, maka keluarlah kalimat tersebut. Sehingga kalau boleh kita artikan wa dzunuba itu celaka dosa-dosaku. Betapa apa? Betapa bahayanya dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW tidak diamkan. Rasulullah SAW menguatkan, mentasjid, memotivasi, memberikan kabar gembira. Diajarkanlah agar berdoa kepada Allah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi. Ya Allah, sesungguhnya ampunan engkau, pintu maaf engkau, pintu taubat engkau jauh lebih luas, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan dosa-dosaku. Pengakuan tentang apa? Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sekalipun Allah juga murka ketika hambanya berbuat dosa dan maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya lebih ia kedepankan. Ketika kita berdoa demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan penyesalan kita atas dosa-dosa dan kesalahan kita, mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin dipuji, semakin disanjung, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta kepada hambanya. Jadi hadis ini menggambarkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini jangan juga kemudian disalahgunakan, menyebabkan orang kemudian terlena, menyebabkan orang kemudian memudah-mudahkan, menggampangkan perbuatan dosa dan maksiat. Kan kasih sayang Allah luas, kan ampunan Allah maha luas, maka tidak mengapa berbuat dosa dan maksiat, nanti juga kita bisa bertobat. Jangan kemudian hadis ini disalahpahami kemudian digunakan demikian. Hadis ini konteksnya adalah untuk menggambarkan luasnya kasih sayang Allah, tetapi bukan untuk mendorong seseorang berbuat dosa dan maksiat. Bukan untuk kemudian membuka jalan orang memudah-mudahkan berbuat dosa dan maksiat. Sebab ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, dan sering kita ulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala sering menggabungkan antara dua hal. Antara Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, kabar gembira, dan Allah Subhanahu wa taala juga di sisi lain mengingatkan dan menakut-nakuti hambanya. Maka di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hijr kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ini ayat potongan pertamanya berbunyi seperti itu. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukanlah, sampaikan, beritahukan kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, nabbi ibadi anni, sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini satu sisi, satu ayat Allah memerintahkan, menginformasikan bahwa Allah itu adalah maha pengampun, maha penyayang. Tapi apakah ayat itu berhenti sampai di situ saja? Ternyata ayat berikutnya, kelanjutannya, Allah menggabungkan yang pertama untuk memberikan kabar gembira, memotivasi, tetapi yang kedua Allah untuk menegur, mengingatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna azabi huwal azabul alim. Ayat keduanya Allah menyatakan, dan ketahuilah sesungguhnya siksaku, kata Allah, hukumanku itu maha pedih, maha keras. Maka ayat pertama Allah memberikan kabar gembira, tetapi ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan, memberikan teguran. Allah memberikan kabar gembira ketika ada hamba-hambanya yang kemudian apa? Menyesal atas perbuatan dosanya.
lalu dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikedepankan adalah kabar gembira. Yang dikedepankan adalah tasjid, memotivasi, memberikan semangat, menguatkan. Atau ini disebut dengan pembahasan tentang roja. Orang diberikan harapan yang besar sehingga kemudian bangkit kembali. Tetapi ketika ada seseorang yang kemudian akan terjerumus kepada perbuatan dosa, akan bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka orang yang demikian jangan kemudian justru dimotivasi. Orang yang demikian bukan kemudian diberikan kabar gembira tentang luasnya ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Orang yang demikian diperingati, diingatkan, dinasehati, atau dalam bahasa yang lain dengan istilah inzar, nadhiran. Maka kata Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetapi Allah juga siksa dan hukumannya Maha Pedih. Orang yang akan terjumus pada perbuatan dosa, atau orang yang memudah-mudahkan perbuatan dosa dan maksiat, bergelimang dengan dosa dan maksiat, merasa aman dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka orang yang demikian dikedepankan adalah teguran dan nasihat. Atau bahasa lainnya inzar. Maka Rasulullah SAW di dalam surat Al-Ahzab digambarkan Rasulullah SAW itu seimbang di dalam berdakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Basyiran wa nadhira. Rasulullah SAW itu di dalam berdakwah basyiran, memberikan kabar gembira, memotivasi, memberikan semangat, menguatkan. Tetapi juga Rasulullah SAW ada kalanya nadhira, mengingatkan, mengancam agar orang tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Maka harus seimbang antara dua hal tadi. Ketika orang akan bertobat, ketika orang kemudian akan melakukan perbuatan ketaatan, atau ketika orang dalam keadaan kondisinya sudah sakit parah menjelang wafat, atau orang dalam kondisi hampir putus asa, maka orang yang demikian harus dikuatkan, dikedepankan nasihat, masukan bagi orang tersebut yang disebut dengan apa? Basyiron atau tasjid, memotivasi, memberikan semangat. Maka kita dapatkan banyak riwayat dari para salaf, generasi orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka takziah, ketika mereka menjenguk sahabat-sahabatnya yang dalam kondisi sakit parah, sakit keras menjelang wafatnya, maka yang mereka berikan, mereka sampaikan apa? Basyiron. Yang mereka sampaikan apa? Tasjid, memotivasi, menguatkan, memberikan kabar gembira bahwa ampunan Allah maha luas, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas, sehingga orang tersebut ketika dicabut nyawanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam keadaan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berprasangka baik kepada Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain? Ana inda dhanni 'abdi bi. Falyadhunna bi khairan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengikuti menurut prasangka hambaku, apa yang ada dalam prasangka hambaku. Maka dalam riwayat yang berbagai macam riwayat disebutkan, salah satu riwayat itu menyebutkan falyadhunna bi khair, maka berprasangkalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadaku dengan prasangka yang baik, atau disebut dengan husnudzon. Ini gambaran atau hadis ini sekali lagi bukan untuk kemudian disalahgunakan, orang kemudian bermudah-mudah berbuat dosa dan maksiat dengan alasan ampunan Allah maha luas, kasih sayang Allah maha luas. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang menulis kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam, sekalipun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada hambanya, membuka seluas-luasnya pintu ampunan dan kasih sayangnya, tetapi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperoleh dengan cara hanya sekedar angan-angan, diperoleh secara otomatis, tidak ada usaha dari seorang hamba. Maka di dalam potongan hadis ini, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya, kata Allah, dosamu wahai hambaku itu setinggi gunung, setinggi langit. Ananas sama itu ada yang mengartikan setinggi apa? Setinggi awan. Maka
Terkadang diterjemahkannya dengan bahasa mudah, setinggi langit. Kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku, wahai anak Adam, dosamu itu sampai mencapai setinggi langit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kemudian langsung mengatakan otomatis dosa-dosamu akan aku ampuni. Hanya dengan berangan-angan dosamu akan diampuni, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan, menggarisbawahi dengan kata-kata tsummastaghfartani. Kemudian engkau apa? Beristighfar kepadaku. Sebelum juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innaka ma da'autani, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, warajautani. Ma da'autani warajautani. Ma di dalam kata ini, dalam hadis ini kata para ulama, ini namanya ma syartiyah. Ma, huruf ma yang berfungsi sebagai syarat. Ampunan tadi Allah berikan, maaf tadi Allah berikan, taubat tadi Allah berikan. Tetapi Allah menggunakan dalam hadis ini kata-kata ma. Artinya apa? Ma yang untuk syarat-syaratnya. Sering pernah kita sampaikan kan dalam bahasa kita, muamalah maliyah, transaksi jual beli biasa di antara kita ada istilah apa? SKB kan ya? Apa SKB? Syarat, ketentuan, berlaku. Nggak cukup hanya dengan angan-angan. Nggak bisa otomatis langsung Allah ampuni. Makanya Allah menggunakan kata ma. Ma sebagai syarat. Maka tadi kita terjemahkan selama, asalkan, dengan catatan hamba tersebut mau berdoa kepadaku, mau berharap kepadaku, mau meminta ampun kepadaku. Ini menjadi syarat, menjadi catatannya. Bukan dengan otomatis, sekalipun tadi di awal kita sampaikan bahwa ini gambaran hadis tentang luasnya kasih sayang Allah, luasnya ampunan Allah, tetapi itu tidak bisa didapat secara otomatis atau hanya dengan angan-angan. Ada syarat yang disebutkan di dalam hadis tadi, ma da'autani, ma rajautani, tsummastaghfartani. Selama hambaku, asalkan hambaku, jika hambaku mau berdoa kepadaku, mau berharap kepadaku, kemudian mau beristighfar kepadaku, tidak secara otomatis tetapi disyaratkan. Sehingga kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali berdasarkan hadis ini, syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala paling tidak 3 beliau sebutkan berdasarkan hadis ini menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ketika kita sebutkan menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali, mungkin bisa saja, mungkin ini karena keterbatasan saya di dalam mentelaah, di dalam membaca, dalam mendapatkan referensi, mungkin bisa saja ada ulama yang lain, ada imam yang lain yang menyebutkan bahwa ampunan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan dengan syarat mungkin lebih dari 3. Tetapi menurut Imam Ibn Rajab berdasarkan hadis tadi, pertama kata beliau, ma da'autani, selagi hambaku tadi mau berdoa kepadaku. Kalau hamba tersebut menyadari tentang dosa dan kesalahannya, mengakui tentang dosa dan kesalahannya, mengkhawatirkan tentang dosa dan kesalahannya, maka dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berdoa kepada Allah. Ketika seseorang merasa dirinya lemah, maka kecenderungan dia akan mencari kepada yang lebih kuat. Akan kembali kepada yang lebih kuat. Demikian juga seorang hamba ketika dia terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, ini menunjukkan kelemahannya. Maka dia akan kembali datang kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berdoa kepada Allah. Dan doanya ini adalah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang dipenuhi dengan rasa ar-roja. Roja itu harap, penuh harap. Atau kalau boleh dibahasakan lain, roja itu apa? Optimis. Berdoa kepada Allah tapi doanya optimis. Jangan sampai berdoa kepada Allah tetapi doanya itu pesimis. Makanya ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan,
larangan agar seseorang tidak berdoa dengan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa dengan doa yang menunjukkan kalimat-kalimat pesimis, bukan roja, bukan optimis, bukan penuh harap. Contohnya tadi, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Kalau kepada manusia kita meminta sesuatu, meminta tolong sesuatu kepada manusia, mungkin kita ada perasaan segan, mungkin ada perasaan kita malu. Orang yang kita mintai tolong mungkin dia belum mampu atau belum bisa memberikan bantuan, sehingga bisa saja kita mengatakan sesuatu, jika engkau menghendaki. Kita pinjam barang, pinjam uang kepada saudara kita. Ada perasaan segan di dalam diri kita. Jangan-jangan orang yang akan kita pinjam, yang akan kita mintai tolong, ternyata belum mampu, belum bisa memberikan pertolongan. Sehingga terkadang kita mengatakan, saya minta tolong pinjam barang ini jika engkau berkenan. Jika Anda berkenan, jika memungkinkan, jika tidak dipakai, saya pinjam kepada Anda uang sekian. Jika Anda lapang, jika Anda berkenan, jika Anda memungkinkan. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh berdoa demikian, ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki. Tidak perlu kita tambahin dengan kata in syi'ta, jika engkau menghendaki, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha berkuasa, Maha berkehendak. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mempersoalkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu memberikan apapun dan sebanyak apapun. Kalaupun Allah dimintai, kan sudah pernah hadis sebelumnya, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan yang diminta oleh hambanya itu, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari makhluk yang paling pertama diciptakan, dari kalangan jin dan manusia, sampai yang terakhir kali nanti. Lalu mereka berkumpul dalam satu tempat. Lalu semuanya meminta kepada Allah dengan permintaannya masing-masing. Yang satu minta dimudahkan urusannya. Yang satu minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan. Yang satu meminta untuk dimudahkan mendapatkan keturunan. Meminta masing-masing. Bayangkan berapa banyak jumlah makhluk antara jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang akhir berkumpul, semua berdoa kepada Allah, meminta doanya masing-masing. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan kata Allah, aku berikan masing-masing menurut permintaan mereka, itu tidak lebihnya seperti apa Allah Subhanahu wa taala memberikan, ibarat apa? Jarum dimasukkan ke dalam lautan, diangkat, kemudian yang menetes dari jarum itulah yang Allah berikan kepada hambanya. Sementara air lautan itu masih tersisa banyak, maka tidak akan pernah berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tidak perlu kita mensyaratkan, jika engkau kan berkehendak ya Allah, jika engkau mengizinkan ya Allah. Tidak perlu kita tambahin kata-kata itu, harus yakin. Kalau kita ingin meminta ampunan kepada Allah, cukup kita mengatakan Allahumma gfirli Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku, dengan penuh yakin. Jangan kemudian ragu-ragu atau menggantungkan sesuatu. Ya Allah, berikanlah kepadaku, digantungkan dengan sesuatu umpamanya. Ya Allah, berikan aku harta jika apa? Jika aku mendapatkan keturunan. Jika aku dimudahkan ini dan itu, tidak perlu menggantungkan sesuatu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang tadi. Kata Rasulullah SAW, kalau berdoa jangan mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta. Demikian juga kata-kata Allahumma rahamni. Mungkin boleh jadi terbawa kebiasaan dalam kehidupan sesama kita kan. Kehidupan sesama kita kan ada istilahnya apa? Kalau bahasa Jawanya itu apa? Pekewo. Ya. Kalau bahasa Minangnya apa? Rasa pareso. Rasa pareso.
enggak enak hati, tawadhu, rendah apa? Rendah hati. Lalu kemudian berdoa itu sebagaimana ketika sesama manusia. Supaya terkesan tidak memaksa Allah, supaya terkesan tidak kemudian menuntut Allah, akhirnya kemudian menggunakan kata-kata Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Tidak perlu, kalau sama manusia mungkin. Karena manusia apa? Ada keterbatasan. Manusia mungkin saja ketika memberikan sesuatu, menolong sesuatu, ada keterpaksaan atau bahkan ada yang memaksa. Tetapi Allah tidak. Makanya dalam hadis tadi ketika Rasulullah SAW melarang jangan berdoa Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Kata Rasulullah SAW, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang apa? Yang lebih besar di sisi Allah atau di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin besar bagi manusia, bagi makhluknya, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Maka memintalah kepada Allah dengan optimis. Wala mukriha lahu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala diminta, dimohon oleh hambanya, maka tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang menekan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat menurut kehendaknya. Sehingga berdoalah dengan yakin. Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Sebagaimana kalau kita apa? Duduk tasyahud kan. Rabbi gfirli warhamni. Semua dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata yakin, mantap. Maka berdoa syarat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa tadi disertai dengan roja. Roja itu optimis, penuh harap. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan di dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita diajarkan untuk apa? Untuk percaya diri kan, pede kan. Optimis. Maka demikian juga ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diajarkan agar kita penuh harap, optimis bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga doa disertai dengan roja tadi, juga dengan hati yang sadar, dengan hati yang hadir. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lalai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha yaqbalu du'a al-'abdi innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin min qalbin ghafilin lahin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang hamba sementara hamba tadi berdoa tetapi doanya dalam keadaan lalai, dalam keadaan hatinya tidak hadir. Tangan diangkat ke atas, lidah lisan kita berkomat kamit. Kadang mungkin doa kita panjang, kan tergantung kemampuan kita, tergantung kemampuan masing-masing kan. Ada orang yang hafal doa itu berbahasa Arab panjang sehingga dia bisa berdoa sepanjang-panjangnya. Tapi ada orang yang berdoa ternyata perbendaharaan koleksi doa bahasa Arabnya sedikit. Kadang doa kita mengangkat tangan, lisan kita berkomat kamit membaca doa. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbi ighfirli wali walidayya, Rabbana la tu'akhidna. Macam-macam doa panjang kita panjatkan. Tetapi jangan lupa hati ini kita harus hadirkan. Ini kan kadang susah. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, atau juga istilah lain ada yang mengatakan Ad-Da' wa Dawa, ini kitab aslinya Al-Jawabul Kafi. Beliau mengibaratkan orang berdoa itu seperti orang memanah. Mungkin busurnya itu sudah standar, busurnya itu sudah bagus, yang standar. Tapi ternyata kalau anak panahnya itu nggak standar, belum tentu sampai ke target. Atau kemudian busurnya itu sudah standar, anak panahnya sudah standar, tetapi orang yang melepaskan panah itu ternyata orang yang secara fisik kekuatannya tidak memadai, belum tentu akhirnya memenuhi target. Demikian juga ketika berdoa. Mungkin kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat thayyibah,
doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang ada dalam Al-Quran. Adab-adab berdoa mungkin sudah kita penuhi. Tetapi ternyata ketika kita berdoa hanya gerakan tangan dan lisan saja, tetapi hati ini tidak hadir. Itu namanya qalbun lahin. Hatinya lalai, hatinya tidak hadir. Sedang berdoa tapi pikirannya sedang kemana-mana. Sedang berdoa tetapi yang difikirkan itu adalah sesuatu yang di luar berdoa. Andaikan kita saja sesama manusia ya. Andaikan sesama manusia kita sedang berkomunikasi satu sama lain. Ada orang di hadapan kita. Ternyata kita berkomunikasi, orang tersebut apa? Pikiran di alam yang lain. Gimana perasaan kita? Biasanya kelihatan kan. Kalau ada orang kita ajak berbicara, kita ajak ngomong, tapi pikirannya sedang di alam yang lain. Biasanya apa? Sekenanya kan. Jawabnya sekenanya, dari nada bicaranya pun kadang tidak bisa nyambung. Kita saja sesama manusia terkadang ketika mendapatkan komunikasi yang seperti itu ada perasaan apa? Perasaan kecewa. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, butuh kepada Allah, lalu kita berdoa tetapi hati kita tidak hadir. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang doanya dengan qalbun lahin, ghafilin lahin, itu bisa jadi doanya tidak diterima atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bukan hanya doa, termasuk zikir. Karena ada orang berzikir itu gerak tangannya lebih cepat dari mulutnya. Subhanallah sudah sampai kelingking. Subhanallah, subhanallah saking cepatnya. Padahal mengucapkan subhanallah itu kan ya harusnya jelas. Subhanallah. Tapi kadang saking cepatnya, kadang gini kayak orang, harusnya kan diresapi subhanallah. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bukan hanya doa, zikir pun demikian. Hadirkan hati. Hadirkan fikiran ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar zikir dan doa kita itu betul-betul diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Doanya itu dengan roja, penuh harap, dengan optimis. Yang kedua, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsummastaghfartani. Seandainya hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi gunung, lalu kemudian dia beristighfar kepadaku. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, syarat yang kedua, sebab yang kedua mendapatkan ampunan Allah itu adalah istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Istaghfara yastaghfiru. Istighfaran itu artinya meminta ampun. Dan ini juga pernah kita sampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada umatnya betapa banyaknya Rasulullah di dalam beristighfar. Satu riwayat menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu majlis saja ada sahabat yang menceritakan itu tidak kurang di dalam beristighfarnya Rasulullah SAW dari 100. Sekalipun hadis yang masyhur, Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kurang di dalam sehari beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat lain tidak kurang dari 70 kali. Sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tentang istighfarnya Rasulullah tidak kurang dari 100 atau 70 kali itu ternyata diamalkan. Sahabat Abu Hurairah juga mengamalkan. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu itu tidak lepas dari yang namanya istighfar sampai ribuan kali. Sekalipun tidak menjadi syarat, tidak disyaratkan bahwa istighfar itu harus sekian, harus sekian, harus sekian. Istighfar itu apa? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Tidak ada ketentuan harus sekian-sekian, tetapi perintahnya adalah sebanyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Imam Hasan Al-Basri, seorang senior tabi'in, beliau mengatakan, "Aktsiru minal istighfar," kata beliau, "perbanyaklah kalian beristighfar fi buyutikum, di rumah-rumah kalian," kata beliau. "Wa fi mawaidikum, di saat kalian sedang menghadapi jamuan. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan yang kalian sedang lewati. Wa fi aswaqikum," bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, bahkan ketika kalian pun sedang di pasar-pasar. Wa fi majalisikum, bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, di majlis-majlis, di tempat-tempat di mana kalian berada. Kenapa Imam Hasan Al-Basri sampai menyatakan demikian? Kata beliau, fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah, sebab kalian, kita semua itu tidak pernah tahu kapan sejatinya ampunan itu Allah berikan, Allah turunkan kepada hambanya. Boleh jadi ketika di rumah kita berdoa belum Allah kabulkan, belum Allah berikan, tapi ketika kita di tempat lain Allah turunkan ampunan itu. Kena azan dulu. Baik, hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa Imam Hasan Al-Basri tadi menyarankan agar kita memperbanyak istighfar dimanapun kita berada. Di rumah kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, di jalan, ketika di depan hidangan, bahkan di pasar-pasar, atau dimanapun kita berada. Alasannya kata beliau, sebab kita tidak tahu
kapan ampunan Allah atau maghfirah itu Allah berikan, Allah turunkan kepada hambanya. Bisa jadi ketika kita sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah kita, ternyata saat itu Allah belum berikan ampunan. Tetapi ketika Allah kehendaki kita beristighfar di tempat yang lain, ternyata saat itu adalah saat yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan maghfirah dan ampunnya kepada kita. Maka perbanyaklah kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kata istighfar secara sendirian. Tetapi terkadang juga Allah menyebutkan kata istighfar berbarengan dengan kata taubat. Perintah istighfar dan bertobat. Istighfar itu maknanya adalah diambil dari kata mighfar. Mighfar itu aslinya setiap kata dalam bahasa Arab itu mungkin juga pernah kita sampaikan. Aslinya arti kata per kata dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan diartikan untuk sesuatu benda yang nyata. Tapi kemudian berubah fungsi kadang untuk sesuatu yang tidak berbentuk. Ada hanya sekedar bermakna atau sekedar makna saja. Demikian juga mighfar. Aslinya mighfar itu adalah penutup kepala ketika perang zaman dulu itu. Kalau kita lihat film-film zaman dulu atau kisah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan model perang orang zaman dulu kan kepalanya dilindungi dengan apa? Dengan besi pelindung itu. Itu namanya mighfar. Lalu kemudian ada kata istighfar. Kalau dirunut asli katanya istighfar itu juga dari kata mighfar itu. Artinya pelindung. Sehingga ketika digabungkan kata istighfar dengan taubat, maka maknanya istighfar itu minta perlindungan kepada Allah. Di samping minta ampun, minta perlindungan kepada Allah dari siksa dan azab. Termasuk minta mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita itu ditutupi. Sebab kalau dosa kita ini tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu aib dosa kita itu terbuka, diketahui oleh semua manusia. Maka orang itu tidak akan mau bergaul dengan kita. Sebagaimana dalam syair disebutkan apa? Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya mayalqani. Wa mallu suhbati wa la a'radu anni walakin satarta ma'aibi. Dalam syair disebutkan, wallahi demi Allah, seandainya setiap orang itu tahu tentang buruknya kita, jeleknya kita, dosa kita dan maksiat kita, itu semua orang, setiap kita tuh tahu dengan masing-masing kita. Apa dalam syair itu dikatakan? La abas salama mayalqani. Saking buruknya kita, saking jeleknya kita, saking pendosanya kita, maka dalam syair itu dikatakan la abas salama alayya mayalqani. Orang akhirnya untuk jawab salam kita saja sudah malas. Tapi Allah tutup aib kita. Allah tutup dosa kita. Allah tutup cacat kita sehingga kita ini indah, menarik saja dilihat bergaul dengan sesama kita. Tapi andaikan Allah takdirkan setiap kita itu tahu dengan masing-masing aslinya kita, maka seperti tadi, salam aja kita tidak akan jawab. Wa mallu suhbati, kita akan bosan bergaul dengan si A si B itu bosan. Sebab apa? Kita tahu keburukan dia, kejelekan dia, aib dia, cacat dia, dosa dan maksiat dia. Wal a'radu anni, dan masing-masing kita pasti akan menghindar, menjauh, lari dari sesama kita. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita. Maka dengan kita beristighfar dan minta taubat itu, di samping kita minta ampun, minta dilindungi oleh Allah dari siksa dan azab atas buruknya dosa tadi. Kan sering kita sampaikan, andaikan Allah itu mau menghukum, menyiksa kita atas dosa kita dengan setimpal, nggak akan ada yang sanggup di antara kita. Jangankan kita, bumi, makhluk ini akan semuanya hancur. Apa kata Allah?
seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahrihim min daba. Andaikan Allah mau menghukum menyiksa hambanya atas dosa-dosa yang dilakukan, maka Allah tidak akan sisakan satupun makhluk melata di muka bumi. Tapi Allah tidak lakukan itu. Walau yu'akhidullahu bidzulmihim, dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan seandainya Allah ingin menghukum hambanya karena kezaliman manusia, hambanya, sama tidak akan ada yang tersisa makhluk melata satupun di muka bumi. Tetapi itu Allah tidak lakukan. Maka dengan beristighfar itu minta ampun kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah dari hukuman dan siksa, sekaligus minta agar Allah menutupi aib dan cacat dosa-dosa kita. Lalu tobat itu apa fungsinya? Ketika Allah menggabungkan istighfar dan tobat, tobat itu fungsinya apa? Agar kita ini melepas al-iqla, melepas diri dari dosa itu, tidak kembali mengulangi, menyesal dari perbuatan dosa itu. Sebagaimana disebutkan syarat-syarat tobat kan. Istighfar, menyesal, segera dilepaskan dosa dan maksiat yang dilakukan, tidak mau mengulangi. Itu fungsi. Kadang Allah menggabungkan ayat antara istighfar dengan tobat. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali agar ampunan itu diperoleh, pertama selain doa dengan roja, kemudian yang kedua istighfar, yang ketiga tauhid. Dan ini bahkan menurut para ulama sebab terbesar, sebab paling pokok, paling utama ampunan Allah itu akan diberikan ketika seseorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sebab Allah menyatakan dalam surat An-Nisa apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Maka agar ampunan itu Allah berikan, agar maaf itu Allah berikan, bersihkan diri kita dari dosa-dosa syirik, kotoran-kotoran kesyirikan. Kuatkan tauhid kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu kita perkuat, kita perkokoh. Kita bersihkan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan, baik syirik kecil maupun terlebih-lebih syirik besar. Sebab Allah mensyaratkan, menjanjikan tadi Allah akan ampuni dosa. Dosa besar Allah ampuni. Tapi syaratnya selain dosa syirik, jika dosa syirik itu pun orang-orang tidak mau bertobat kepada Allah. Walaupun dosa syirik, tapi kalau orang tadi apa? Bertobat, menyesal, tidak mengulangi, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau tidak bertobat, maka apa? Dosa-dosa yang lain tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya tentang tauhid. Maka para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas misi utamanya adalah membereskan masalah tauhid, membersihkan umatnya dari persoalan syirik. Sebab apa? Akan sia-sia amal hamba, ibadah seorang hamba. Dalam surat Az-Zumar kalau tidak salah Allah menyebutkan apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, ini ayat sebenarnya kepada siapa? Tentu pertama kepada Rasulullah, padahal Rasulullah maksum. Tentu berikutnya adalah kepada umatnya. Jika kamu berbuat syirik, hapus gugur seluruh amal perbuatanmu, maka akan menjadi sia-sia. Maka prioritas pertama, urutan pertama, terpenting adalah persoalan tauhid. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai ini disepelekan. Prioritas utama. Maka kalau tentang prioritas ini, suatu ketika ini gambaran tentang prioritasnya. Suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya. Ada seseorang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memberikan jawaban agar orang tersebut tahu di dalam prioritas apa yang harus diutamakan. Ada orang bertanya, sekalipun konteksnya bukan tentang tauhid, tentang istighfar dan tasbih. Kata orang tersebut, ayyuhuma anfa'u lil abdi, al-istighfar amit tasbih.
Mana yang lebih manfaat bagi seorang hamba antara istighfar dengan tasbih? Antara orang beristighfar dan mengucapkan kalimat tasbih. Apa jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza kana thawbu naqiyan fal bukhuru wa ma'ul wird anfa' lahu." Beliau memberikan jawaban dengan apa? Ilustrasi. Kata beliau, kalau ibaratnya sebuah baju, satu pakaian atau baju itu bersih, maka baju yang bersih itu manfaat cocoknya, pantasnya itu dikasih wewangian, parfum. Kasih wewangian, kasih parfum, baru cocok. Kalau bajunya itu bersih. Kalau bajunya itu sudah bersih. Tapi kalau bajunya itu kotor, maka nggak pantas dikasih wewangian, dikasih parfum. Cocoknya apa? Dikasih sabun, dicuci dulu, dibersihkan. Maka kalau orang itu banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, maka cocoknya dia perbanyak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang dia merasa mampu untuk apa? Menjauhi dosa dan maksiat, derajatnya, tingkatannya sudah menjadi orang-orang yang dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditingkatkan di samping istighfar, dia perbanyak dengan kalimat tasbih. Kaitannya apa dengan tadi tauhid? Jangan sampai orang terjebak kepada mengerjakan amalan-amalan yang sifatnya itu tambahan fadilah, fadail, keutamaan, tetapi persoalan tauhid kemudian ditinggalkan, diremehkan. Padahal ini menjadi inti, asasnya. Yang pokok, yang utama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ini kemudian ditinggalkan. Lalu orang mengejar yang namanya apa? Fadail, keutamaan, atau yang sifatnya, kan kalau ada istilah itu ada yang namanya apa? Asasiyat, doruriyat, ada yang namanya kamaliyat, ada yang tahsinat. Ada yang sifatnya apa? Urgen, asas, ada yang sifatnya apa? Sekedar apa? Pelengkap. Jangan sampai pelengkap itu yang ini kan, sementara yang asasnya ditinggalkan. Maka di dalam ibadah, di dalam beramal, di dalam beragama seperti itu. Jangan sampai persoalan tauhid ini kemudian disepelekan, ditinggalkan, kemudian jahil terhadap tauhid, lalu orang menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan yang sifatnya fadail amal. Sekalipun itu bukan berarti kita melarang, tetapi jangan sampai. Kalau sudah tauhid dikuatkan, dimantapkan, dibereskan, baru kemudian ditingkatkan yang sifatnya fadail sehingga menjadi sempurna. Sebab yang fadail, yang pelengkap tadi akan gugur, akan hilang, akan hapus manakala tauhidnya tidak beres. Sebagai contoh, sekalipun tentu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai gambaran, contohnya orang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berzikir, tetapi ternyata apa? Mohon maaf, masih juga rajin ke dukun, rajin ke orang bodoh. Orang bodoh apa orang pintar? Orang bodoh. Orang tidak normal. Orang normal apa orang tidak normal? Makanya orang tidak normal kok diajak berkawan, orang bodoh kok ditanyain, kan gitu. Sholat rajin, ibadah rajin, tapi masih doyan datang ke itu. Apa kata Rasulullah SAW? Minimal kan, apa kata Rasulullah? Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang datang ke dukun, paranormal, tukang ramal, lalu dia benarkan, maka telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Atau dalam hadis yang lain, siapa yang datang ke dukun, kahin, maka apa? Tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Coba 40 hari itu bukan waktu yang sedikit, yang sebentar untuk menjaga sholat. Lalu gugur, hapus sia-sia gara-gara datang ke situ. Maka yang pokok tauhid, mengesahkan Allah, membersihkan dari kesyirikan, ini menjadi inti, menjadi pokok, sehingga apa? Amalan yang lain tidak gugur. Dan ini menjadi sebab terpenting, sebab terpokok di dalam diampuninya
dosa-dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah li wa lakum. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi